Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat dimensi waktu yang indah yang Kau hadirkan bagi setiap kami. Kami teramat percaya Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami rindu dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22. Saya bacakan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang, yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengangkat sebuah tema janji dan kuasa Allah. Janji dan kuasa Allah. Janji dan kuasa Allah. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mengalami sesuatu keberadaan orang berjanji lalu tidak ditepati. Kita pernah pasti mengalami, atau jangan-jangan kita juga menjadi pribadi yang suka berjanji dan tidak menepati. Makanya ada ungkapan yang mengatakan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, gitu ya. Tinggi junung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Ya, itulah kehidupan, itulah situasi dalam kehidupan kita. Bahwa sering sekali kita memang diperhadapkan dengan janji. Sering sekali kita diperhadapkan dengan berjanji di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, memang hanya janji Tuhan yang tepat. Hanya janji Tuhan yang tidak mungkin dipungkiri, yang tidak mungkin diingkari. Sama seperti janji Tuhan kepada Nuh, ketika nanti ada pelangi, itulah janjiku ada busur panah di langit. Itulah janjiku bahwa air bah tidak akan pernah terjadi lagi. Sama seperti lagu itu ya, janji yang manis takkan kulupakan. Ya, hanya janji Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan juga saat ini mengangkat sebuah kekuatan untuk kita, bahwa memang hiduplah di dalam janji Tuhan itu. Itu hal yang pertama ditegaskan di dalam keberadaan firman Tuhan saat ini. Hiduplah di dalam janji Tuhan. Sebab apa? Tujuan alamat dari surat Petrus ini tidak lain adalah untuk orang-orang yang pada saat itu mengalami begitu banyak pergumulan.
mengalami begitu banyak tantangan, mengalami begitu banyak penderitaan di tengah-tengah kehidupan mereka. Alasannya cuma satu, hanya karena ikut Tuhan. Mari kita melihat situasi itu. Orang yang mengikut Tuhan, orang yang selalu dengar-dengaran kepada Tuhan, orang yang memberikan dirinya melayani Tuhan, justru mendapatkan tantangan, justru mendapatkan pergumulan, justru mendapatkan penderitaan dari orang-orang di sekitar kehidupan mereka. Makanya luar biasa sekali tema kita saat ini. Janji dan kuasa Allah Bapa. Tuhan Yesus melalui perikop kita ingin mengatakan melalui Petrus di tengah-tengah kehidupan kita, kalaupun engkau saat ini menderita, kalaupun engkau saat ini sengsara, kalaupun engkau saat ini difitnah, kalaupun saat ini engkau dikucilkan, kalaupun engkau saat ini begitu terhempas karena ikut Tuhan Yesus, hiduplah di dalam janji Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah di dalam karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini sangat-sangat menguatkan orang-orang ketika itu. Dan mungkin kita juga saat ini terhempas, menderita, bergumul oleh situasi COVID-19 ini yang lebih kurang 1 tahun tidak juga berlalu. Kita jalan ke mall, toko pada tutup. Kita jalan ke tempat perbelanjaan yang buka hanya beberapa. Kita pergi ke bandara, suasana tidak seperti bandara yang pernah setahun lalu kita jalani. Kita mungkin terhempas, kita mungkin terjerembab. Tapi firman Tuhan saat ini mengatakan yang pertama sekali, hiduplah di dalam janji Tuhan. Kalaupun engkau menderita, kalaupun engkau bergumul, oleh karena ikut Tuhan, oleh karena melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu, tetaplah setia dalam janji Tuhan dalam kehidupanmu. Sebab apa? Penderitaanmu, pergumulanmu, Tuhan tahu. Dan Tuhan punya rencana yang terindah di dalam kehidupanmu. Tuhan sedang merangkaimu. Tuhan selalu ingin ada pribadi-pribadi yang begitu luar biasa. Ada pribadi-pribadi yang mau ditempa di dalam perjalanan kehidupannya untuk lebih lagi mempertunjukkan bagaimana kuasa Tuhan yang bekerja selalu atasnya. Percayalah, sehabis hujan akan datang pelangi. Janji Tuhanmu, janji Yesusmu di dalam kehidupanmu. Sekali lagi, hiduplah di dalam janji Tuhan itu. Lalu apa hal yang kedua yang mau dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini? Tidak lain adalah bahkan kematian sendiri pun yang begitu menakutkan. Bahkan kematian sendiri pun yang membuat kita gentar bahkan untuk membicarakannya sekalipun. Itu Tuhan sudah kalahkan. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, di manakah sengatmu? Oh, kematian itu. Dia tidak bisa lagi menyengat. Dia tidak bisa lagi menjadi sebuah ketakutan. Dia tidak bisa lagi menjadi sebuah keberadaan yang membuat kita khawatir tanpa sebuah kepastian. Sebab apa? Firman Tuhan mengatakan bahkan kematian itu sendiri sudah Tuhan kalahkan. Dan hal yang luar biasa itu pun dilakukan oleh Tuhan. Agar apa? Agar orang yang menderita karenanya, agar orang yang menderita karena ikut Dia juga mengalami
kebangkitan ketika dia mau berada di dalam situasi ikut Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Firman Tuhan begitu kuat sekali dan begitu teologis sekali hadir dalam kehidupan kita. Kematian yang begitu menakutkan itu, kematian yang begitu luar biasa, membuat sebuah misteri di tengah-tengah perjalanan kehidupan umat manusia, itu pun sudah Tuhan kalahkan. Lalu apalagi penderitaan, lalu apalagi bentuk pergumulan yang harus kita takutkan? Kalau Tuhanmu sudah mengalahkannya dan dia bangkit menjadi pemenang di dalam kehidupan kita. Dan semakin luar biasa dikatakan di dalam firman Tuhan ini, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Luar biasa sekali. Ini hal yang ketiga, bahkan kematian Yesus itu juga memberi arti, juga memberi kekuatan untuk setiap kita, untuk pribadi-pribadi yang telah lebih dahulu pergi meninggalkan kita. Bahkan ketika kita khawatir nenek moyang kita yang belum mengenal Tuhan itu bagaimana nantinya, firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita bahwa ketika Yesus mati selama 3 hari, rohnya bekerja, karyanya bekerja untuk orang-orang yang telah lebih dahulu pergi meninggalkan kita, mengalami kematian itu. Bukankah itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita? Begitulah kuasa Tuhan Yesus itu. Bahkan kematian sekalipun tidak bisa memisahkan kasih Tuhan kepada kita. Makanya Bapak, Ibu, tetaplah berada di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Sebab Tuhanmu teramat peduli, Tuhanmu teramat luar biasa memberkati setiap engkau. Maka jangan goyah, maka sabarlah di dalam penderitaanmu, maka sabarlah di dalam pengharapanmu. Sebab Tuhan selalu punya cara memberkati, Tuhan selalu punya cara untuk menyelamatkanmu, Tuhan selalu punya cara untuk mengambil tindakan mengeluarkanmu dari jeratan, dari pergumulan, dari bebanmu yang begitu memberatkan dalam kehidupan. Bukankah firman Tuhan yang mengatakan, datanglah kepada Aku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, maka Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu hal apa yang berikut yang menyatakan kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Tidak lain adalah ketika Petrus memberikan sebuah contoh di tengah-tengah kehidupan orang percaya Nuh pada saat itu. Memang hanya 8 orang yang selamat di tengah-tengah kezoliman, di tengah-tengah bangsa yang tegar tengkuk, di tengah orang-orang yang menertawainya karena melakukan apa yang Tuhan mau dilakukannya, membuat perahu, melakukan yang terbaik seturut dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau katakan bahwa hidup orang benar itu selalu berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kalaupun jumlahmu kecil, kalaupun mungkin, saya tidak suka memakai istilah ini sebenarnya, kalaupun mungkin menurutmu engkau adalah minoritas, kalaupun mungkin menurutmu Anda hanya beberapa seorang saja, kumpulanmu hanya kumpulannya kecil, tapi percayalah ketika Tuhan melihatmu bersekutu di dalam namanya, tidak peduli 2, 3, 4 atau 8. Tapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak bicara tentang jumlah, tidak bicara tentang minoritas. Selama engkau, selama kita
hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jangan pernah takut sebagai minoritas. Jangan pernah takut sebagai kumpulan kecil. Tidak selamanya mayoritas itu benar. Tidak selamanya suara terbanyak itu benar. Banyak hasil suara terbanyak tidak seperti apa yang kita bayangkan. Jadi nggak usah takut kalau kita tidak terpilih oleh suara terbanyak, sebab memang belum tentu suara terbanyak itu adalah suatu kebenaran, adalah sebuah jaminan. Dan sekali lagi, Nuh begitu taatnya, begitu luar biasanya kepada Tuhan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dan berbuah manis. Dia dengan keluarganya Tuhan selamatkan. Ayat yang ke-21 berikutnya. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka berilah dirimu dibaptis. Sebab baptisan itu, sebab permandian itu adalah sebuah jaminan di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita dibaptis, ketika kita dipermandikan, kita dibersihkan, kita disucikan oleh kuat kuasa darah Tuhan Yesus itu. Dan di sanalah kekuatan baptisan itu, engkau dimeteraikan, kita dimeteraikan menjadi anak Tuhan. Dan kita akan mengalami kebangkitan yang sama yang Yesus alami di dalam kehidupan kita. Itu akan terjadi. Sebab apa? Ini yang terakhir. Kuasa dan janji Tuhan itu akan bekerja nyata dalam kehidupan. Sebab dialah yang akan bertahta. Sebab dialah yang bersinggah sana di surga kekal itu. Sebab dialah yang memerintah. Sebab Yesus mula yang menentukan segala sesuatunya. Segala nama yang ada di muka bumi ini, di atas langit, sudah takluk kepada Dia. Yesuslah yang menentukan. Yesus yang akan menjadikan seperti apa Dia mau yang terjadi atasnya. Yesus duduk di sebelah kanan Allah, dan Dia berkuasa, dan kekuatannya begitu berkuasa atas segala kehidupan kita. Maka firman Tuhan begitu luar biasa sekali, sama seperti apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak, Ibu, pemuda, dan siapapun saudaraku yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, jadilah seperti Paulus. Jadilah dengan apa yang Paulus imani. Kalau engkau menderita, kalau engkau bergumul, kalau engkau terpuruk saat ini, imanilah hal yang sama dilakukan oleh Paulus. Dia mengatakan, kalau aku harus bermegah, aku suka bermegah atas kelemahanku, atas penderitaanku, atas pergumulanku. Karena apa? Justru di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan itu semakin nyata. Tuhan mau berkati. Amin. Kita bersatu. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Dalam firman-Mu Tuhan semakin menguatkan kami bahwa janji dan kuasa-Mu akan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu menyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.